Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak Saiful Mujab selaku dosen pengampu ilmu filsafat, dan tak lupa teman-temanku yang insya Allah dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan mempresentasikan bab selanjutnya, yaitu Helenisme. Anggota kelompok Lindra Nur Liulin Nuha Muhwazikin dan Linda Agustin Anggraini. Epikureanisme adalah sistem filsafat yang didasarkan pada ajaran Epikuros dan didirikan sekitar 370 sebelum Masehi. Epikuros adalah seorang materialis atomis, mengikuti jejak Demokritos. Materialismenya membuatnya menentang takhayul dan campur tangan para dewa. Seperti halnya Aristippos, Epikuros percaya bahwa kesenangan itu baik. Namun, cara untuk mencapainya adalah dengan hidup sederhana dan memperoleh pengetahuan mengenai cara kerja dunia dan batas-batas hasrat seseorang. Ini membuat seseorang merasakan kedamaian, ataraksia, dan kebebasan dari rasa takut, serta hilangnya rasa sakit jasmani, aponia. Perasaan tersebut dibutuhkan untuk meraih kebahagiaan dalam bentuk yang lebih tinggi. Tokoh Epikurus 341 sampai 271 sebelum Masehi. Lahir di Samos dan mendapatkan pendidikan di Athena. Ia mendapatkan pengaruh dari ajaran Demokritos dan Aristoppos. Filosofi Epikurus 341 sampai 270 sebelum Masehi adalah melibatkan pandangan tentang tujuan hidup manusia, kebahagiaan yang dihasilkan dari tidak adanya rasa sakit fisik dan gangguan mental. Epikurus mengemukakan bahwa agar manusia dalam hidupnya bahagia terlebih dahulu harus memperoleh ketenangan jiwa. Jadi, apabila manusia dapat menghilangkan rasa ketakutannya, niscaya manusia akan memperoleh ketenangan jiwa, yang selanjutnya akan memperoleh kebahagiaan. Terdapat 3 ketakutan dalam diri manusia, yaitu A. Agar manusia tidak takut terhadap kemarahan dewa. B. Agar manusia tidak takut terhadap kematian. C. Agar manusia tidak takut terhadap nasib. Stoa. Filsafat Stoa juga disebut Stoikisme, adalah nama sebuah aliran atau mazhab filsafat Yunani kuno yang didirikan di kota Athena oleh Zeno dari Citium. Stoa merupakan bahasa Yunani yang berarti beranda rumah, sedangkan Stoik merujuk pada orang-orang yang belajar di beranda-beranda rumah. Karena kegiatan belajar yang dilakukan kaum Stoa tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas seperti beranda-beranda rumah. Ajarannya, filsafat Stoa mengajarkan agar manusia lebih berfokus pada hal-hal yang dapat ia kontrol sendiri, yakni hati dan pikiran, sehingga seseorang dapat merespon masalah atau peristiwa menyakitkan yang terjadi di hidupnya dengan lebih jernih. Sebab manusialah yang berkuasa terhadap respon yang akan dia berikan terhadap masalah atau suatu kejadian. Tokoh Zeno lahir di Siprus pada tahun 336 sebelum Masehi dan wafat di Athena pada tahun 265 sebelum Masehi. Ayahnya adalah pedagang yang sering berpergian ke Athena dan Zeno.
Ada salah satu riwayat yang mengatakan ia mengambil gulungan Xenophon memorabilia yang berisi dialog Socrates yang ditulis oleh Xenophon. Karena hal tersebut, ia langsung mendalami filsafat karena terpukau oleh pemikiran Socrates. Zeno termasuk ke dalam filosof pasca Aristoteles dan mendalami etika pemikiran di Helenistik. Zeno memulai studi filsafatnya dari Crates of the Best, yang merupakan salah satu filosof aliran sinis termasyhur di Athena kala itu. Aliran sinis adalah yang tidak mempunyai cita-cita dan selalu menganggap orang lebih buruk. Karena itu, ia sinik atau sinis. Mereka menekankan bahwa kebahagiaan sejati merupakan ketidaktergantungan kepada sesuatu yang acak atau mengambang. Maka kaum sinis menolak kebahagiaan dari kekayaan, kekuatan, kesehatan, dan kepamoran. Selanjutnya belajar dengan Stilpo the Margarian dan terakhir menjadi murid Polemo. Pada tahun 300 sebelum Masehi, ia mendirikan sekolah yang diberi nama Stoik. Neoplatonisme. Kata Neoplatonisme berasal dari kata neo yang berarti baru. Plato yang merujuk pada seorang filosof yang mencetuskan konsep realitas idea dalam teori filsafatnya, dan isme memiliki arti faham. Jadi, jika dirangkai memiliki pengertian ide-ide baru yang muncul dari ide-ide filsafat yang telah dimunculkan oleh Plato. Tokoh Neoplatonisme yang dianggap representatif adalah Plotinus, murid dari Ammonius Saccas. Plotinus lahir di Lycopolis, Mesir pada tahun 204 dan meninggal di Campania pada tahun 270 Masehi. Plotinus berguru pada Saccas selama 11 tahun. Ia mempelajari falsafah Yunani sejak berusia 27 tahun. Terutama karya-karya Plato. Ia datang ke Roma sekitar tahun 244 Masehi dan mengajar falsafah sekitar 25 tahun. Plotinus yang berupaya memadukan ajaran Aristoteles dan Plato, hanya saja pada praktiknya ia lebih condong pada ajaran-ajaran Plato. Plotinus dikenal sebagai guru yang sangat dihormati, bahkan di antara murid-murid Plotinus ada yang mendewakannya. Meski demikian, ia tetap bersikap rendah hati. Plotinus tidak berniat mendirikan aliran filsafat sendiri. Ia hanya ingin mendalami filosofi Plato, sehingga filosofinya dinamakan Neoplatonisme. Neoplatonik yang sangat menonjol muncul dalam pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Sina, yang keduanya dikenal sebagai The Great Muslim Philosophers. Pokok pemikiran. Seluruh sistem filsafat Plotinus berkisar pada konsep kesatuan yang disebutnya dengan nama yang esa, dan semua yang ada berhasrat untuk kembali kepada yang esa. Oleh karenanya, dalam realitas seluruhnya terdapat gerakan dua arah, yaitu dialektika menurun, Weidon al-Jadal al-Nazil. Dialektika menurun digunakan untuk menjelaskan wujud tertinggi dan cara keluarnya alam darinya. Penjelasannya terhadap wujud tertinggi itu terkenal dengan teorinya yang esa atau esanya Plotinus. Semua yang wujud, termasuk di dalamnya wujud pertama yang esa, merupakan rangkaian mata rantai yang kuat dan erat, dan
kemudian dalam studi keagamaan dikenal dengan istilah kesatuan wujud. Plotinus sangat mementingkan kesatuan. Semua makhluk yang ada bersama-sama merupakan keseluruhan yang tersusun sebagai suatu hierarki. Pada puncak hierarki terdapat yang esa, bahasa Yunani Tuhin. Setiap taraf dalam hierarki berasal dari taraf lebih tinggi yang paling berdekatan dengannya. Taraf satu berasal dari taraf lain melalui jalan pengeluaran atau emanasi. Dengan istilah emanasi ditunjukkan bahwa pengeluaran itu secara mutlak perlu, seperti air sungai secara mutlak perlu memancar dari sumbernya. Proses pengeluaran digambarkan Plotinus sebagai berikut. Dari yang esa dikeluarkan akal nous. Akal ini sama dengan ide-ide Plato yang dianggap Plotinus sebagai suatu intelek yang memikirkan dirinya sendiri. Jadi, akal sudah tidak satu lagi, karena di sini terdapat dualitas pemikiran dan apa yang dipikirkan. Dari akal itu, jiwa, psike berasal, dan akhirnya dari jiwa dikeluarkan materi, heile, yang bersama jiwa merupakan jagat raya. Selaku taraf yang paling rendah dalam seluruh hierarki, materi adalah makhluk yang paling kurang kesempurnaannya dan sumber segala kejahatan. Tahap-tahap wujud Plotinus. Menurut Plotinus, wujud keseluruhannya ada 4, yaitu 1. Yang esa, Tuhin, 2. Akal, nous, 3. Jiwa, psike, 4. Materi, heile. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.